Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi turun sebesar 5,85%. Dengan total market cap mencapai di 1,22 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin dia drop sampai ke daerah 29.100-an. Itu merupakan penurunan sebesar 2,9% dalam 24 jam terakhir. Artinya apa? Ya, artinya Bitcoin daily close di bawah dari support, ya, dan kemungkinan besar membuat lower low. Dan kita tahu satu aset yang membuat lower low dan lower high masih cenderung bearish, ya. Untuk sekarang Ethereum juga turun dengan cukup signifikan sebesar 5,26% dan drop di bawah dari 2000 USD, ya. Untuk BNB dia turun sebesar 2,62% dengan harga di bawah dari 300 USD. Ya, berarti support kemarin jebol, ya. XRP turun 0,589% dalam 24 jam terakhir. Lalu untuk Cardano turun sebesar 8,03%. Solana double digit, ya, 10%-an turunnya. Lalu untuk Polkadot dia turun kurang lebih 9,75%, nyaris sesolana. Lalu untuk AVAX turun 14,88%. Jadi overall kita bisa lihat semua cenderung kebanting, dan tentunya bantingan ini dibantu oleh Bitcoin, ya. Dimana Bitcoin kemarin gagal mempertahankan daerah 29.700, ya, dan kita bisa lihat di sini berita buruknya apa? Dia daily close di 2867, alias lebih rendah daripada di sini dan di sini. Artinya apa? Bitcoin kembali membuat lower low, ya. Jadi skenario menuju MA200 semakin mendekat, ya. Berarti kalau kita bahas sesuai dengan DCOT kemarin-kemarin, ini adalah skenario kedua, di mana dia bahkan nggak retest MA20, langsung dia kembali lagi jebol struktur dan menuju ke MA200 weekly. Tentunya cukup cukup bikin deg-degan juga, ya. Karena lagi-lagi ya, kita bisa lihat bahwa struktur kembali jebol, dan bukan cuma struktur, di waktu bersamaan kita bisa lihat juga dia kembali membuat lower low, ya. Dan kita akan coba cek indeks dolar, ya, apa yang terjadi dengan indeks dolar. Kalau kita lihat di sini, lucunya indeks dolar bisa dibilang malah kemarin-kemarin turun, ya. Dari basically tanggal 17 Mei, 2 hari lalu, dia malah tembus daerah 104, ya. Tetapi kita bisa lihat bahwa dia terpantul di MA20 di daily. Jadi walaupun turun kemarin, ya, dan ini mungkin yang membuat kemarin Bitcoin cukup naik di tanggal 17 Mei. Kita coba cek, ya. Ini Bitcoin, ya, tanggal 17 Mei. Yes, ada peningkatan tipis. Tetapi setelah itu, pada hari ini kita bisa lihat setelah di XY meningkat lagi, ya, BTC dan risk on asset kembali semuanya merah, ya. Jadi bukan cuma BTC saja, tapi kita bisa lihat di sini ini ada Nasdaq, di sini ada S&P 500, di sini ada Dow Jones, semuanya merah merona, ya. Ini balik lagi di XY. Jadi untuk DXY, overall bagusnya apa? Dia udah nggak di daerah 104 atas, ya, mulai ada pelemahan. Tetapi MA20 cukup kuat bagi indeks dolar. Pertanyaannya, apakah MA20 ini akan tetap kuat menjadi support atau bisa saja seperti yang kita lihat di sini ada pelemahan lagi dan mulai jebol. Kalau ini mulai jebol, tentunya ini pertanda yang sangat baik, ya. Karena lagi-lagi ini korelasinya sangat jelas, ya, di XY atau indeks dolar ini. Apabila dia sedang bull market, biasanya cryptocurrency dan risk on asset lain seperti S&P, saham-saham lah, ya, saham-saham itu biasanya akan bear market, ya. Jadi mereka korelasinya negatif atau terbalik gitu. Dan lu bisa ambil contohnya dari yang sebelum-sebelumnya, 2017, ya, lalu 2020, ya, di mana di 2020 kita bisa lihat indeks dolar menguat dan cryptocurrency market dan saham-saham mendapatkan COVID crash, ya. Lalu di 2017 nih, di mana kita tahu di 2017 itu bull run yang luar biasa besar bagi Bitcoin dan seterusnya, ya. Maka dari itu kita berdoa nih, semoga saja, ya, daerah 104 ini memang menjadi satu daerah resisten yang kuat bagi DXY sehingga dia tidak bisa melanjutkan bull run-nya dan mulai pindah ke bear market. Apabila, ya, indeks dolar ini bisa mulai geser ke bear market, ya, ini bisa menjadi satu peluang yang baik untuk cryptocurrency market bisa lanjut lagi ke atas, ya. Dan kalau ada yang nanya, Bang, apa yang buat indeks dolar melemah? Yang membuat indeks dolar melemah adalah the Feds. Apabila the Feds mulai dovish atau dia mulai nggak terlalu meningkatkan interest rate, nah disitulah indeks dolar akan mulai melemah. Tapi apabila the Fed masih terus hawkish dan masih terus meningkatkan interest rate, mau tidak mau, suka tidak suka, ya, kita harus menerima bahwa indeks dolar akan terus meningkat, ya.
Jadi kurang lebih seperti itu ya, untuk detailnya nanti per satu cryptocurrency kita akan bahas di belakang. Oke, dan berita kita pada hari ini datang dari Mark Cuban yang mengatakan bahwa cryptocurrency market is going through a lull ya. Dimana ini mirip seperti internet pada masa awal-awal, berarti di tahun 90-an ya. Dan menurut dia ada 3 cara untuk bet big on the bounce of cryptocurrency. Ya, kita akan bahas pada hari ini. Jadi seperti yang kita tahu dalam beberapa hari terakhir, para trader cryptocurrency, terutama yang baru-baru ya, baru merasakan satu pelajaran yang luar biasa menyakitkan, yaitu adalah harga tidak selalu meningkat. Ya, ada masa-masanya di mana terjadi bear market. Dan buat yang nggak siap, ya bear market dalam cryptocurrency itu luar biasa menyakitkan. Ya, dan ternyata statement ini ditweet oleh si Mark Cuban, ya, di mana dia menyatakan bahwa crypto is going through the lull that the internet went through. Nah, kalau kita tahu, ya, dalam dunia cryptocurrency, initial search-nya adalah exciting apps seperti NFTs, DeFi, Play to Earn, dan lain-lain yang dideploy awalnya di Ethereum Network. Setelah itu, ada the imitation phase, di mana banyak sekali blockchain-blockchain lain, ya, seperti Binance Smart Chain, Solana, Avax, Cardano, dan lain-lain, juga membuat hal yang sama. Ya. Nah, ini tuh sama seperti pertarungan bandwidth dan storage di tahun 2000, di tahun sekitar tahun 2000 awal. Ya, di mana banyak perusahaan-perusahaan startup yang compete untuk urusan bandwidth dan storage. Nah, tentunya kita nggak bisa atau sulit untuk kita nge-bet mana yang akan menang. Ya, maka menurut si Mark Cuban, salah satu cara paling mudah adalah dengan kita investasi di ETF. Nah, dibilang ada 3 ETF yang menurut itu cukup menarik. Ya. Yang pertama ada Global X Blockchain, di mana si fund ini investnya ke dalam bisnis yang mensolidify position dari adopsi cryptocurrency itu sendiri. Ya, di mana termasuk dari crypto miners, digital asset transaction technologies, dan beberapa hal lain. Ya. Sekarang portofolionya adalah consist dari 27 stocks ya, atau 27 saham, di mana top 5 holdingsnya itu adalah Marathon Digital Holdings, ini sebesar 11%, Riot Blockchain sebesar 10,9%, Coinbase 9,4%, dan seterusnya. Ya, jadi ini fokusnya terhadap bisnis-bisnis yang memang tujuannya untuk meningkatkan adopsi cryptocurrency. Ya. Lalu selanjutnya kita bisa juga di sini ada First Trust INDXX, ya, di mana indeks ini adalah dari perusahaan-perusahaan yang actively using, investing, atau developing products dalam untuk benefit dalam blockchain technology. Ya, di sini ada beberapa lah ya. Ada juga di sini exposure sesuai dengan geografi. Ada dari China 11,5, di Jerman 8,5, dan seterusnya. Ya. Dan yang terakhir ini yang Bitwise. Nah, Bitwise ini langsung seperti ETF Grayscale mungkin ya, di mana mereka menghold 10 atau top 10 crypto asset yang paling besar si market cap-nya. Ya, maka dari itu kita bisa lihat ini Bitcoin 63%, Ethereum 27,9%, Cardano 2%, Solana 2%, dan Polkadot 1,4%. Nah, ini bisa dibilang cukup mirip seperti cara gua menyusun portofolio. Ya, rata-rata gua Bitcoin itu bisa dibilang 40-60%, ya. Lalu selanjutnya Ethereum di 20-an, ya, atau bisa kadang-kadang gini, bisa juga BTC 50, Ethereum 30, dan sisanya baru altcoins. Ya, jadi lagi-lagi ini dibagi dari resiko market cap. Ya, dan bisa dibilang kalau gue pribadi sih gue paling nyaman kalau sampai gue mau invest ya di sini ya, dimana dia bisa dibilang secara portofolionya mungkin mirip seperti gue. Dan buat kalian yang mungkin ngerasa bahwa aduh bang gue masih belum bisa bikin portofolio sendiri yang bagus, yang balance, ya mungkin bisa juga ini menjadi salah satu alternatifnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu news kita dari Mark Cuban. Oke, dan sekarang kita balik lagi ke Bitcoin ya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat bahwa daily close-nya bad ya. Karena bukan cuma dia nembus, tetapi dia juga membuat struktur lower low lagi ya. Jadi kita bisa lihat lower low, lower high, lower low. Ya, jadi satu aset yang masih terus membuat lower low dan lower high, ya mau tidak mau dia akan cenderung lebih bearish. Ya, jadi kalau gue pribadi, gue nggak mau ribet lah, wah pakai rasio itu. Pokoknya selama dia secara price action masih terus lower low dan lower high, lo mau muter-muter ngomong apapun masih bearish gitu ya. Kalau dia mulai membuat higher high dan higher low, mulai menembus resisten, nah itu probability-nya akan reversal ya. Jadi untuk sekarang tentunya sesuai dengan logika tadi, untuk membuktikan bahwa Bitcoin masih bisa reversal di sini, ya dia harus reclaim lagi daerah 29.400 atau 2900 atau sampai ke daerah 30.000.
ya. Kalau dia sampai ketahan di sini, ya, ke-reject di sini dan lanjut lagi turun, ya siap-siap. Kita akan menuju ke mana? MA 200 weekly, ya. Dan tentunya kita harus lihat, nggak bisa kita tahu sekarang, ya. Andaikan dia ke-reject benar dan lanjut turun, ya sudah, berarti benar-benar sudah konfirmasi. Dan kalau secara sentimen, tentunya lebih ke bearish. Karena kenapa? Lagi-lagi inflasi di Amerika Serikat masih cukup tinggi, ya. The Fed belum berubah, ya, mereka masih hawkish, mereka masih terus ingin meningkatkan interest rate. Nah, mau tidak mau, ya suka tidak suka, saat The Fed masih terus meningkatkan interest rate, itu bukan cuma cryptocurrency market yang kena, ya. Lo bisa cek di sini, ya. Seperti yang tadi gue sudah katakan di depan, indeks Amerika Serikat, ya, yang secara langsung mempengaruhi ekonomi Amerika Serikat pun turun, ya, dari Nasdaq, S&P, Dow Jones, dan seterusnya. Ya, jadi maka dari itu, ya, kalau kita mau lihat sentimennya, kalau kita mau lihat satu hal yang bentuknya sentimen, yang paling jelas untuk bisa memberikan indikasi cryptocurrency untuk kembali bull market adalah the Fed yang mulai menurunkan interest rate, gitu. Itu dari tahun ke tahun, bahkan dari tahun 70-80 pun sama. Ya, saat interest rate meningkat dengan gak kira-kira, bukan kripto, tapi saham itu akan luar biasa terjun payung. Ya. Tapi saat mereka sudah mulai berubah dari hawkish menjadi dovish, ya, mereka mulai menurunkan interest rate, nah saham-saham mulai recovery. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Dan kalau kita lihat, sekarang lagi-lagi tinggal tersisa satu, yaitu adalah MA 200 weekly, ya, yang sekarang ada di daerah 21.957, ya, nyaris 22.000. Kalau lu mau lebih gampang, mungkin biar ingatnya di 22.000 boleh, ya, karena tipis. Jadi kurang lebih seperti itu, ya. Dan andaikan sampai kena EMA 200 weekly ini, gua akan lebih sering akumulasi, ya, akan lebih sering averaging dari sini. Kenapa? Karena bisa dibilang kita tuh jarang-jarang ke EMA 200 weekly, ya. Dan secara sejarah, ya, lagi-lagi secara sejarah, bukan secara dukun, ya. EMA 200 weekly ini adalah satu daerah akumulasi yang sangat baik sekali untuk Bitcoin. Rata-rata terpantul di sini. Walaupun week-nya bisa lebih dalam, ya. Kita kasih dulu note nih, week-nya bisa lebih dalam, tetapi daily close-nya rata-rata masih di daerah EMA 200. Dan kalau kita akumulasi di daerah sini, biasanya kita bisa lihat secara gains itu luar biasa sekali, ya. Bisa sampai 1000% di sini. Waktu dulu di zaman ini bisa berapa persen, ya, kita cek. Bisa sampai di sini sekitar, ya, 260% dan seterusnya. Ya, maka dari itu, ya, ini adalah satu daerah yang sangat baik untuk akumulasi Bitcoin secara historically, ya, dan secara support juga, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Bagi kalian yang tertarik untuk akumulasi Bitcoin, jangan lupa bisa menggunakan link referral kita di bawah. Ada banyak macamnya, ya, bisa di toko kripto buat yang di Indonesia, buat yang pengen pakai di luar bisa ada Bybit, ada Pionex. Buat yang pengen pakai robot juga bisa pakai Pionex, ya, karena ada gratis 16 robot yang bisa kalian oprek-oprek sendiri di situ, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan DCWD, sekali lagi gue ingatkan, bukanlah financial advice dan juga bukanlah sinyal. Ya, lagi-lagi tujuannya adalah untuk membiasakan para subscriber gue untuk bisa charting. Oke, dan sekarang kita masuk ke AVAX. Ya, untuk AVAX kita bisa lihat bahwa kemarin, ya, atau tepat jam 7 pagi tadi, dia membuat lower low. Ya, sebelumnya di sini, ya, low sebelumnya, ya, previous low itu di daerah $30 lebih 23 sen. Tadi pagi dia close di 29,54, ya, artinya apa? Legit membuat lower low. Dan kalau kita lihat sekarang dia sedang mulai retest nih, ya. Jadi tentunya kita akan lihat juga pada besok, ya, apakah dia akan ke-reject. Kalau dia ke-reject berarti legit dia akan lanjut membuat lower low dan lower high lagi secara struktur, ya. Nah, tetapi gue ingin ingatkan bahwa AVAX walaupun, ya, kesannya sudah hancur-hancuran, ya, ini sudah seperti kalau di film kungfu tuh udah dipukul, udah muntah darah gitu, ya. Wah, ya. Tapi pada faktanya, ya, kita lihat walaupun drop sampai 50%-an, pada faktanya summer low dia masih cukup di bawah, ya. Dia masih cukup aman dari summer low. Jadi struktur dia masih not that bad. Ya, kita bandingkan dengan Bitcoin. Bitcoin struktur summer low-nya sudah tembus sekarang, ya. Sementara AVAX masih cukup jauh dari tembus. Tapi mau tidak mau kita harus lihat drawdown-nya luar biasa besar, ya. Jadi, ya, sekali lagi ini dia saat kita bermain altcoins, ini dia salah satu hal yang harus kita pertimbangkan. Dia karena market cap kecil atau lebih kecil lah dibandingkan dengan Bitcoin, otomatis dia akan lebih mudah naik. Tetapi di waktu bersamaan juga dia akan lebih mudah turun, ya. Jadi, ya, baik lagi, ya. Makanya kenapa gue pribadi
selalu membuat portofolio gua lebih besar di Bitcoin dan Ethereum, ya. Karena kenapa? Secara market cap, ya. Jadi untuk sekarang, untuk AVAX bisa dibilang apalagi dengan kondisi sekarang ya masih risk off, ya lebih baik kita bersabar saja, tunggu pasang di daerah $10 ya atau $9 lebih 45 sen. Nah, untuk kain yang lebih high risk mungkin ya boleh saja andaikan ya AVAX bisa berhasil lagi reclaim daerah $29 atau daerah $30, jadi bisa reclaim lagi dan dia mulai terpantul lagi. Nah, buat kain yang agresif boleh pertimbangkan di situ. Ya, tapi buat yang konservatif bersabar saja nunggu di daerah $9 lebih 45 sen. Oke, dan BNB ya lagi-lagi BNB masih ditolak oleh Fibonacci ya sudah ditolak 1 2 3 4. 4 kali ditolak, tetapi hari ini dia masih ada volume dan masih ada berusaha untuk naik lagi. Jadi ini BNB kalau dilihat sebagai sebagai satu cowok yang sedang mencoba menembak cewek, ini luar biasa gigih ya, ditolak 4 kali masih berusaha. Tapi seperti yang gue bilang ya, semakin sering ditolak, semakin besar juga peluang dia untuk lanjut lagi turun. Sama seperti kita manusia normal ya. Kalau lu ditolak sama cewek sekali, wah ayo bro masih kuat, coba lagi. Siapa tahu dia lagi nggak mood, atau siapa tahu dia mau ngetes lu ya. Kalau udah 4 kali, 5 kali, 6 kali, sampai 7 kali, ya kayaknya lama-lama kita kena mental juga. Ya, sama juga seperti aset kripto dan ya saham dan lain-lain ya. Dimana kalau dia ke-reject terus oleh daerah satu resisten, biasanya ya ujung-ujungnya kena mental. Ya, maka dari itu untuk BNB jangan dulu akumulasi di sini ya, jangan akumulasi di sini, kemungkinannya lu akan malah akumulasi di resisten which is bad ya. Maka dari itu kalian bersabar saja, bisa pasang buy limit di daerah $263,6 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Solana. Dan untuk Solana kita bisa lihat bahwa cukup dramatis ya, udah kayak nonton sinetron. Pada tanggal 15 Mei dia berhasil menembus resisten di sini. Lalu pada tanggal 16-nya dia kembali lagi jebol. Tanggal 17-nya reclaim lagi. Dan hari ini, tepatnya jam 7 pagi tadi, akhirnya breakdown. Ya, ini udah benar-benar dramatis banget ya. Dan yang unik adalah pada hari ini dia sekarang mulai retest daerah Fibonacci support di daerah $47 lebih 98. Lebih 92. Atau kalau dibuletin ya 48 lah ya. 48 kalau dibuletin. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah apakah Solana akan bisa mempertahankan $48 atau tidak? Kalau bisa tentunya akan lebih baik ya. Maka dari itu ya kita lihat pada hari ini. Ya, dan jujur nih, dalam kondisi risk off seperti sekarang, BTC sedang ya dalam kondisi yang nggak terlalu bagus, indeks dolar lagi dalam bull run ya. Ya lebih baik kita lebih konservatif ya. Maka dari itu kalau gue pribadi daerah $48 akan gue skip ya. Kalau sampai kalian ingin akumulasi Solana, bisa pertimbangkan di daerah $43 lebih 87 sen. Tetapi seperti yang gue bilang ya, dengan kondisi apabila portofolio lu nggak terlalu berat di altcoins ya. Kalau altcoins lo kesannya sudah 80% gitu ya, 80% semua altcoins, jangan tambah lagi. Mendingan kalau mau nambah di BTC dan Ethereum karena resikonya lebih kecil ya, drawdownnya lebih kecil ya. Nah, tapi kalau kalian misalkan altcoins cuma 10% atau 20% dari portofolio lo. Nah, lo mungkin boleh pertimbangkan untuk akumulasi. Tetapi dengan catatan, jangan sebesar biasanya. Andai kan peluru lo biasa sekali akumulasi itu misalkan 1 juta. Lo bisa kurangin jadi 500.000 atau bahkan jadi 250.000. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Oke, dan kita sekarang bahas mengenai Phantom. Sudah cukup lama kita tidak bahas ya. Kayaknya terakhir kita bahas waktu itu dia lagi menuju ke daerah 43 sen. Tetapi sekarang kita bisa lihat bahwa momentumnya sudah mulai hilang ya. Dan sepertinya dia mulai lagi menuju ke daerah sini ya. Kita buat dulu strukturnya yaitu di sekitar 29 sen. Di mana ini adalah struktur saat dia kapitulasi pada tanggal 12 dan 11 Mei ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah Phantom akan bisa mantul di daerah sini atau tidak ya. Dan lagi-lagi menurut gua kalau dalam kasus Phantom bisa dibilang demand-nya bukan yang kontrol, tetapi BTC. Ini udah sama seperti kondisinya kayak kemarin tuh aduh gua lupa tepatnya apa ya. Tapi intinya adalah dia demand-nya benar-benar sekarang didorong oleh BTC. Demand dia pribadi atau Phantom-nya itu sendiri sudah tidak terlalu kuat ya.
Jadi untuk Phantom gue pribadi ini gue akan skip ya. Paling kalau kita mau lihat struktur yang mungkin masih lumayan kuat itu adalah di sini summer low ya. Jadi bagi kalian yang tertarik untuk akumulasi mungkin bisa pertimbangkan Phantom tuh di daerah sini. Yaitu di daerah 15 sen ya, kurang lebih 15 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom ya. Gue pribadi akan skip daerah sini. Oke, dan untuk Polkadot sepertinya sudah ada jawaban ya kemarin. Untuk Polkadot ternyata dia kembali ke reject ya. Jadi mana pada tanggal 17 Mei dia berusaha untuk reclaim lagi daerah 10 dolar lebih 89 sen. Tetapi besoknya tidak ada volume dan BTC drop, akhirnya Polkadot ketarik ya. Nah, sekarang tentunya target dia adalah apa? Sama seperti Phantom ya, struktur selanjutnya yaitu di daerah 8 dolar lebih 62 sen ya. Buat kalian yang ingin akumulasi boleh, tapi baik lagi seperti yang gue bilang masuknya lebih ke agresif. Dan untuk Polkadot sayangnya seperti yang gue bilang summer low dia sudah jebol ya. Jadi kalau gue pribadi gue akan stop dulu ya, gue nggak akan akumulasi lagi dulu Polkadot karena struktur besar dia di 2021 sudah jebol. Lagi-lagi tapi buat kalian yang agresif, ya, buat kalian yang merasa Polkadot gua kurang banget di portofolio, ya boleh terus pertimbangkan untuk averaging. Tapi kalau gua pribadi, gua akan stop dulu, ya. Dan tempat averagingnya seperti yang gue bilang tadi, ya, di daerah 8 dolar lebih 62 sen. Oke, dan selanjutnya Ethereum. Ethereum kondisinya sama seperti BTC, membuat lower low, ya. Di mana low sebelumnya itu terendahnya itu di sekitar 1954 atau daily closing di situ, ya. Sementara kemarin daily closing di 1912 alias lebih rendah daripada di sini, ya. Jadi untuk Ethereum kurang lebih sama seperti yang kita bahas ya, sesuai dengan kita bahas tepatnya ya, di mana gue bilang ini kemungkinan lebih ke daerah supply dan dia akan menuju lagi 1780 ya. Dan untuk sekarang ya, jadi lagi-lagi untuk Ethereum final stop atau final averaging gue untuk Ethereum di daerah 1780 ya. Andaikan sampai daily close di bawah dari situ atau lebih parah weekly close, gue akan stop dulu ya. Andaikan dia mulai bermain di sini, gue akan stop dulu karena ada probability bisa lanjut lebih dalam lagi ya. Tetapi apabila misalkan ya dia drop di sini, BTC sampai ke 21.000. Nah, pelan-pelan Ethereum mulai naik lagi dan mulai mantul lagi di daerah sini. Nah, gue akan kembali akumulasi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Sekali lagi gue ingatkan bagi kalian yang tertarik untuk akumulasi bisa pertimbangkan di daerah 1780 USD. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.